Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai kekerasan pada anak usia dini. Maraknya kasus kekerasan pada anak usia dini di Indonesia semakin meningkat. Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa, baik itu orang tua, pengajar, maupun di lingkungan sekitar pada anak. Kebanyakan orang tua tidak menyadari apa yang mereka lakukan terhadap anaknya, termasuk bentuk kekerasan. Meskipun niat mereka baik terhadap anak, tetapi cara yang mereka lakukan salah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 menyebutkan bahwa kekerasan pada anak yaitu segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, seksual pada anak. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa kekerasan terhadap anak usia dini dapat menyakiti anak. Orang tua hanya mengetahui bahwa kekerasan itu seperti mencabuk fisik, seperti menendang, dicubit, dipukul, dicambuk, dan disiram air panas. Padahal kekerasan tidak hanya fisik saja, melainkan psikis, seksual, dan sosial. Yang pertama, kekerasan fisik seperti mengalami luka-luka dan ditampar, dicubit, dijewer. Akibatnya anak akan dendam, takut, menutup diri, dan trauma. Yang kedua, kekerasan psikis yaitu anak merasa tidak aman dan nyaman seperti kata-kata kasar, dibully, itu seperti membandingkan anak dengan anak lainnya. Maka akibatnya anak merasa rendah diri dan pemalu. Yang ketiga itu kekerasan seksual seperti menunjukkan video pornografi, omongan yang tidak mestinya anak dengar seperti omongan kotor. Akibatnya anak tidak mau bergaul orang lain. Yang keempat, kekerasan sosial atau pelanggaran seperti orang tua tidak memenuhi kebutuhan anak, orang tua tidak bertanggung jawab dalam kewajiban anak, tidak peduli terhadap anak. Contohnya seperti orang tua tidak mengasih makan dan minum kepada anak dan tidak memberikan kasih sayang untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, seperti menyuruh anak untuk mengamen dan lain-lain. Itu akan membuat anak tersebut akan stres dan trauma dengan segala hal tersebut. Yang selanjutnya yaitu bagaimana kita mencegah dan mengatasi agar tidak terjadi tindakan kekerasan terhadap anak. Nah, bukan hanya kita saja yang terlibat, melainkan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan diri anak itu sendiri juga harus terlibat dalam mengatasi tindakan kekerasan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 15 menyatakan bahwa orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya tindakan kekerasan wajib melakukan upaya sesuai dengan batas kemampuannya. Upaya pencegahan tindakan kekerasan terhadap anak terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi kita sebagai orang tua harus mengetahui kedua faktor tersebut agar terhindar dari tindakan kekerasan. Nah, jika internal maka dari dalam, maka dari keluarga itu sendiri dan diri sendiri. Jadi kita harus menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang sehat, keluarga yang bahagia, keluarga yang harus mengetahui pola asuh yang baik itu seperti apa. Nah, misalnya mengajarkan anak tentang moralitas, kemudian memantau apa yang dilakukan oleh anak, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya yaitu dari faktor eksternal atau dari luar. Kita harus menciptakan bagaimana lingkungan yang sehat, lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, lingkungan yang tentram, dengan bergaul dengan orang-orang yang saling support satu sama lain, yang tidak merendahkan orang. Misalnya kita bergaul dengan orang yang rajin belajar, orang yang rajin sholat, orang yang rajin mengaji, orang yang suka menolong, orang yang etikanya baik. Jika kita bergaul dengan orang-orang tersebut, insya Allah kita terhindar dari tindakan kekerasan. Thanks for watching, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.